Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah salat subuh Masjid Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat rezeki, dan yang terutama adalah nikmat iman dan nikmat istiqamah. Sampai dengan usia kita sekarang ini, kita masih insya Allah dan akan seterusnya berada di jalur hidayah, di jalur siratal mustaqim, yang mana merupakan modal utama kita, harapan kita kelak ketika menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan sahabat beliau yang merupakan penyampai risalah, penjaga risalah, sehingga sampai dengan saat ini kita semua bukan hanya di sini tetapi di seluruh dunia mendapatkan sinaran hidayah yang dibawa oleh beliau, yang menjadi pelindung kita agar dalam mengarungi kehidupan kita ini tidak melenceng, tidak tersesat, tetapi akan sampai kepada tujuan, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, insyaallah pada kajian subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsirul Quran, di mana kita membahas atau mengkaji Al-Quran berdasarkan urutan turunnya wahyu. Kenapa kita mencoba untuk itu? Karena sudah menjadi tradisi atau kebanyakan tafsir-tafsir juga yang kita baca itu semua berdasarkan Mushaf Utsmani, yang dimulai dari surah Al-Fatihah kemudian nanti berakhir pada surah An-Nas. Ide ini saya pernah mendengar langsung dari guru kita Profesor Quraish Shihab, yang pernah mengatakan waktu itu kita akan mencoba untuk menafsirkan Al-Quran berdasarkan turunnya. Nah, tentu ini hal yang merupakan suatu inovasi, sehingga hal-hal positif yang bisa kita dapatkan antara lain melihat dari segi sejarahnya. Bahwa semua surah yang pertama turun adalah surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah, di mana konteks sosial pada waktu itu berbeda dengan konteks surah Madaniyah yang turun kemudian setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada surah yang ke-9, yaitu surah Al-Lail. Surah Al-Lail berarti malam hari. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan nama-nama surah ini atau mengisyaratkan nama-nama surah ini tentu pertama berdasarkan isinya. Jadi kalau isinya itu misalnya Wadduha, berarti namanya surah Ad-Duha. Ini pertamanya Wal-Lail, maka disebut surah Al-Lail. Qul a'udzu birabbin nas disebut surah An-Nas, begitu. Yang kedua adalah bahwa peristiwa-peristiwa alam ini sangat berkesan bagi masyarakat Mekah pada waktu itu dan juga masyarakat Arab pada umumnya, di mana mereka setiap waktu itu berhadapan dengan alam. Jadi tidak heran kalau banyak surah Makkiyah ini wal qamar, demi bulan, demi matahari, demi bintang-bintang. Karena itulah yang dilihat, disaksikan oleh masyarakat pada waktu itu. Pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, bulan, bintang-bintang itu terang benderang kelihatan di malam hari, karena belum ada listrik dan juga tidak ada polusi.
Nah, kalau kita sekarang ini di Jakarta ini sulit untuk menikmati keindahan bulan dan keindahan bintang-bintang. Kenapa? Karena di samping kita dari bumi sudah banyak penerangan memancar sehingga mengurangi efek sinaran dari bulan dan bintang, juga karena polusi. Dan juga karena kesibukan kita. Kesibukan kita ini setiap hari berhadapan dengan macet dan sebagainya, sehingga tidak melihat alam. Kalau di sana waktu itu sepi, jadi kalaupun berjalan hamparan pasir, hamparan alam. Itu salah satu sebab mengapa dalam surah Makkiyah ini banyak menyebutkan nama-nama alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili iza yaghsha. Demi malam ketika dia menutupi. Wa di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa macam wa dalam bahasa Arab. Wa yang seperti ini disebut dengan wawul qasam, waw sumpah. Jadi ujungnya itu pasti kasrah atau jar. Wal laili wasyamsi wal qamari. Kalau wa biasa wallahul muwaffiq pakai hu dhammah, itu beda. Jadi kalau wa biasa itu kebanyakan berarti dan, waw ataf, tapi kalau waw yang menyebabkan jar di belakangnya itu adalah namanya wawul qasam, maka diartikan sumpah demi. Watini jadi Allah bersumpah demi malam. Nah, dulu kita sudah pernah bahas waktu itu bahwa Allah karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya, maka Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Kita makhluk sejak adanya atau sejak sempurnanya ajaran Islam, kita diminta untuk bersumpah atas nama Allah. Wallahi. Jadi tidak ada lagi sumpah-sumpah selain daripada Allah. Kalau Bapak Ibu dilantik menjadi pejabat atau di pengadilan menjadi saksi, tidak bisa demi ayahku atau demi bapakku. Kalau dulu waktu awal-awal Islam itu masih disebut siapa yang jago. Kalau kakeknya yang jago, demi kakek saya. Oh, kakeknya itu memang orang hebat zaman dulu. Demi nenekku, seperti itu. Atau demi gunung. Saya kira kita sebelum tercerahkan juga kadang-kadang begitu, demi gunung Salak, kalau orang Bogor. Nah, itu benda-benda yang dianggap dahsyat itu dijadikan objek sumpah. Di sini kemudian para mufassir juga mengatakan kalau Allah bersumpah atas nama sesuatu, coba pikirkan baik-baik sesuatu yang disebut itu. Nanti kita akan menemukan ilham, menemukan petunjuk. Demi malam, apa maksudnya demi malam? Oh, ternyata malam itu banyak hal-hal yang bisa kita renungi. Malam itu indah untuk bertahajud, indah untuk merenung, Atau malam itu banyak kemungkinan kejahatan, Kalau tempat sepi lewat malam-malam itu bahaya. Kadang gangguannya itu minal jinnati wan nas, Kadang-kadang makhluk kasar atau makhluk halus. Jadi ini demi malam, banyak hal-hal, dan ini tidak perlu disebutkan, cukup kita tafakuri saja ada apa di malam itu. Iza yaghsha, ketika menutupi malam, menutupi siang, Ghasya itu menutupi malam, perputaran siang dan malam ini itu adalah fenomena yang kita lihat sehari-hari. Setiap maghrib, apalagi sekarang, itu ditunggu-tunggu, kapan dibeduk maghrib, kapan azan, Kadang-kadang azan di sana di sini belum, ragu-ragu, ini yang ngikut yang mana nih? Nah, biasanya yang yang merasa cerdas pilih yang cepat. Oh, sana sudah azan walaupun kahfi belum, di sana kan sudah. Nah, sebaliknya kalau imsak nunggu yang lambat. Di sana udah imsak, di sini belum. Yaitu orang yang merasa cerdas seperti itu. Yang benar adalah konsisten, konsisten. Sekali ikut al-kahfi, ikut al-kahfi azannya, ikut al-kahfi juga imsaknya, gitu, atau subuhnya. Jadi menutupi siang
di mana siang itu terang benderang, tiba-tiba malam. Ternyata memang banyak hikmah-hikmahnya ya bagi kita yang belajar IPA ya, yang bekerja di bidang meteorologi itu fenomena luar biasa, keteraturan antara siang dan malam itu teratur. Jadi ternyata bumi berputar. Dulu orang menganggap matahari memutari bumi, nah ternyata terbalik, bumi yang mengitari matahari. Itulah terjadi siang dan malam, dan itulah keseimbangan. Coba kalau siang terus, kapan tidurnya, gimana tidurnya? Nah itu terjadi fenomena kalau di daerah kutub ya, itu makanya ada fikih minoritas itu, ada fikih yang membahas bagaimana kalau kita puasa di tempat yang siang terus. Jadi ada yang puasanya 15 jam, 18 jam, atau puasanya di tempat yang lagi miring begini menjauhi bumi, matahari, jadi malamnya lebih lama. Jadi paling puasa 7 jam, 6 jam gitu ya. Nah, biasanya mayoritas fikih mengambil patokan dari tempat yang terdekat yang lebih agak normal ya. Oh, di sana ada yang kita patokan di situ aja ya. Jangan ikut yang misalnya hanya puasanya 5 jam, tapi ikutilah yang jam yang di sana. Berikutnya Allah masih bersumpah, wan nahari iza tajalla, demi siang apabila telah tampak. Ini sebentar lagi akan tampak siang. Nah, itu juga banyak fenomena di situ ya. Matahari terbit karena masih jauh posisinya ya, masih jauh, itu sinarnya bagus ya, untuk kesehatan dan seterusnya. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi ya penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga Allah bersumpah. Coba perhatikan itu, ada penciptaan laki-laki, ada penciptaan perempuan. Kalau diciptakan laki-laki semua, Ustaz, nggak asik ya dunia ini ya, laki-laki semua. Atau perempuan semua, waduh, gimana? Tapi ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian Allah ya mentakdirkan ada perjodohan, ada kecocokan masing-masing. Ya. Jadi ada saling keterkaitan yang kemudian terjadi ketertarikan, kemudian dengan syariat Islam disahkanlah menjadi pasangan-pasangan suami istri yang sah. Setelah bersumpah itu demi malam, demi siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, kemudian inilah beritanya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Jadi ada yang profesinya sebagai pilot, ada sebagai supir, ada sebagai masinis, sama-sama nyetir, tapi beda-beda yang dibawa. Ada yang terbang, ada yang macam-macam. Ada yang mekanik, ada yang petani, ada yang pedagang, semuanya. Dan alhamdulillah kita semua diberikan keterampilan khusus yang berbeda-beda. Kalau semuanya dagang bagaimana? Siapa yang mau beli? Ya, semuanya dagang, atau semuanya tani, atau semuanya, ini semua beda-beda. Jadi diberikan masing-masing. Ada yang diberikan minat dan bakat menjadi guru, ada yang minat dan bakat jadi polisi, tentara dan sebagainya, tidak bisa ditukar. Makanya ada seleksi. Oh, dites, yang mau jadi guru dites. Oh, Anda tidak cocok jadi guru. Kenapa, Pak? Oh, Anda ini sedikit-sedikit mau mukul, lebih jadi petinju. Ya. Jadi situ tesnya itu ketahuan. Oh, ini lebih cocok jadi polisi. Ya. Ini lebih cocok jadi jaksa. Itu. Nah, inna sa'yakum lasyatta. Di berbeda-beda kita punya usaha. Dan alhamdulillah semua rezeki yang Allah berikan itu melalui itu. Ada yang profesinya makelar, itu juga ya. Ada yang artis, ada yang kameramen. Ini Pak Jun ini kameramen apa posisi yang sebenarnya saya apa sih? Ya. Atau menjadi YouTuber. Sekarang lagi marak jadi YouTuber. Sayangnya kita YouTube-nya masih ini Pak ya. Berapa subscriber sekarang Pak Juni? Belum 100 ya. Bapak-bapak nanti promosi di grupnya masing-masing, ikuti kajian di minimal jadi subscriber, tinggal klik. Nah, biar nanti
YouTube-nya semakin berkembang. Jadi tidak usah khawatir kalau di suatu pekerjaan misalnya ditolak, dipecat atau dimutasi dan sebagainya, karena itulah takdir Allah di situ. Kalau dalam salah satu kitab tasawuf Al-Hikam itu, dimanapun kamu berada berarti Allah menghendaki kamu di situ. Ketika di situ apakah kitanya tidak betah atau bos kita yang tidak betah, dipindahkan profesi ke tempat, berarti Allah ingin Anda di situ. Maksudnya apa? Kalau Allah menghendaki kita di situ berarti maksimallah di situ. Jangan merasa saya kerja enggak semangat, kenapa? Bukan jurusan saya. Tidak bisa begitu. Walaupun jurusannya A, B, C ditaruh di D, di situ segenap kemampuan kita serahkan ke situ. Kalau memang nanti harus pindah, ya nanti kita mengikuti apa yang Allah kehendaki. Bapak sekalian, dari segala macam usaha-usaha ini, ya baik yang diberikan ujian berupa rezeki yang melimpah, jadi ujian itu Pak. Kalau dipromosikan menjadi eselon, menjadi pejabat, itu ujian sebenarnya. Bukan karena apa-apa, bukan karena kita soleh, ya. Oh karena saya rajin sholat maka saya dilantik jadi pejabat. Enggak. Buktinya itu rajin sholat juga, nggak ada naik pangkat, gitu kan? Jadi bukan karena ibadah kita, tapi itu adalah ujian. Apakah dalam posisi itu nanti kita mampu menahan diri, kita mampu memanfaatkan apa yang kita miliki, yang kita dapatkan itu untuk kebaikan. Kalau kita kehilangan atau tidak mendapatkan itu juga ujian. Jadi semuanya ujian. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, itu semua adalah untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, mana yang terbaik. Jadi ada harta, tidak ada harta, itu semua adalah ujian. Nah, memang kalau dikasih pilihan, pilih mana? Nah, tentu jawaban kita berbeda-beda lagi. Lebih baik diuji miskin apa diuji kaya? Ya kan? Oh, mendingan diuji kaya, Pak. Ya kan? Katanya begitu. Kenapa? Di dunia sejahtera makmur, di akhirat masuk surga, kan begitu enak katanya. Nah, lebih enak katanya untuk diuji. Tetapi mayoritas guru-guru kita mengatakan lebih baik diuji miskin. Ya, kenapa? Karena kemiskinan ini semakin tidak punya apa-apa, semakin sedikit yang pertanyaan malaikat di alam kubur. Mau ditanya, kamu punya mobil, dia gunain untuk apa? Kok saya nggak punya mobil? Apa ditanya? Jadi begitu datang orang nggak punya apa-apa, malaikat, ya mau ditanya apa ini? Nggak punya kelebihan duit, nggak punya apa-apa. Jadi udah dah masuk ke surga. Tapi kalau banyak itu, sekarang KPK lagi gencar-gencarnya mencari. Kalau orang punya harta banyak, dari mana ini kan diusut. Ternyata benar, nggak benar gitu. Ini benar nggak benar. Dapat dari manipulasi data, dapat dari mana-mana, merugikan negara, korupsi. Nah yang begini kan kelihatan tidak lulus ujian. Itu yang ketangkep Pak. Ya belum ketangkep kan dak-diduk juga. Ini kapan giliran kita ini? Ya. Jadi dibalik usaha kita yang berbeda-beda ini, dibalik daripada hasil yang kita peroleh yang berbeda-beda ini, Allah kemudian memberikan semacam ultimatum. Fa amma man a'ta wattaqa. Di antara kegiatan-kegiatan kalian itu, siapapun orang yang banyak memberi. Nah, ini dia. Kebetulan kita di bulan suci Ramadan ini bulan memberi, bulan untuk memperbanyak sedekah. Fa amma man a'ta, siapapun yang suka memberi apa saja, memberi takjil, memberi iftar, memberi sumbangan dan lain-lain. Wattaqa, ya, dan bertakwa, memperbaiki takwanya, menjaga diri, ya, tidak
bermaksiat. Jadi takwa yang paling, definisi takwa yang paling populer adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Kan kenapa dipisah? Kan memberi itu juga perintah Allah. Perintah Allah dalam memberi adalah yang wajib. Jadi yang dimaksud dengan perintah itu sebenarnya adalah yang wajib. Karena apa? Itulah yang mendapatkan reward and punishment. Ya, memberi ada imbal baliknya. Kalau dilaksanakan dapat reward, kalau ditinggalkan dapat punishment. Itulah perintah. Sebaliknya kalau larangan, ya, kalau dikerjakan justru dapat punishment. Ya, ditinggalkan dapat reward. Nah, inilah takwa itu. Kenapa dengan a'ta di depannya? Berarti yang dimaksud dengan a'ta di depannya itu adalah memberi melebihi yang diperintahkan. Memberi melebihi daripada kewajiban. Paling sedikit kita wajib itu mengeluarkan 2,5%. Itu pun kalau sudah sampai nisab. Nah, kalau masyarakat kita ini yang kira-kira mencapai nisab itu belum banyak. Belum banyak. Karena harus memiliki ya, ada 90 gram emas yang dimiliki selama 1 tahun. Berarti berapa harga emas sekarang? 90 juta. Kira-kira yang punya deposito 90 juta tidak pernah diganggu gugat duitnya, itu pasti diam-diam, nggak mau ngomong, ya kan? Duit itu senangnya diam-diam. Kalau ada itu pun dimintanya berapa? 2,5%. 1/40. Itu selama 1 tahun. Karena demikian maka hendaklah memperbanyak selain daripada yang wajib. Kita nanggung ya. Tidak sampai nisab tapi sudah mendekati, sudah 60 gram, 60 juta sudah. Gimana ini? Keluarkan saja juga. Tapi itu bentuk hitungannya mirip zakat, tetapi itu adalah sedekah. Itulah yang dimaksud senang memberi, tidak harus menunggu yang wajib. Wasaddaqa bil husna dan membenarkan, mengimani, mengakui al husna, balasan Allah yang lebih baik. Ini balasan Allah yang lebih baik. Bukan balasan manusia, tapi balasan Allah yang lebih baik. Yang beberapa waktu lalu kita sering membahas itu, bahwa balasan Allah itu apalagi di bulan Ramadan itu tidak terhingga. Selain bulan Ramadan itu antara 10 sampai 700. Tapi di bulan Ramadan ini tidak terhingga. Dan itu harus kita akui. Ya, kita yakini bahwa akan ada balasan Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Jadi al-husna ini bentuk muannas daripada ahsan. Jadi kalau al-ahsanu yang lebih baik, tapi itu muzakkar laki-laki. Al-husna fu'la itu adalah isim tabdil juga untuk perempuan. Makanya tabligh akbar. Tabligh muzakkar, akbar muzakkar. Ya, tapi istighasah kubro. Ya, karena istighasah muannas, kubro muannas. Jangan dibalik. Tabligh kubro. Wah. Dipikirnya kubro lebih besar daripada akbar. Nah, padahal itu bentuk yang satu muzakkar, satu muannas. Kalau bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian itu selalu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya kita berharap, tapi memang disuruh untuk mempercayai bahwa ada balasan Allah yang lebih baik. Lebih baik daripada yang di dunia ini. Yang disiapkan untuk kita atas segala kebaikan, terutama sedekah yang kita keluarkan. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan jalannya ya. Jadi ini double ya. Fasanuyassiru yassara, kami mudahkan, lil yusra kepada yang mudah. Kami mudahkan kepada yang mudah. Apa yang mudah itu? Ya, hidayah.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lagunya Bang Haji dulu itu, mengapa semua yang dilarang itu, mengapa semua yang enak-enak itu dilarang ya? Diharamkan. Katanya miras enak, kok haram gitu kan? Apalagi haram. Sebenarnya tidak. Siapa bilang miras itu gampang? Ya. Harus sembunyi-sembunyi ya. Kalau enggak ketangkap polisi. Kan? Narkoba itu siapa bilang gampang? Itu susah semua. Tapi kalau mau bersedekah kan gampang. Kotak amal di mana-mana. Nah ini, maka dimudahkan untuk mendapatkan hidayah. Gampang dia. Diajak berbuat baik, ayo. Diajak gotong royong, ayo. Ya, itulah jadi kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, terutama sedekah, itulah yang memudahkan kita untuk kebaikan selanjutnya, mempermudah kita untuk mendapatkan kebaikan selanjutnya. Bahkan ya, seakan-akan dalam tanda kutip menjadi candu ya, menjadi candu gimana? Ketagihan, pokoknya hari ini harus sedekah. Kalau kita coba rutinkan Bapak Ibu sekalian, misalnya dalam sehari pokoknya minimal 5.000 sedekahnya itu. Tapi rutin, 5.000 sehari, 5.000 sehari. Ya. Maka nanti hatinya itu akan menyuburkan keinginan sedekahnya. Aduh, kenapa 5.000, gaji kita kan naik tukinnya ya. Apalagi dapat THR. Naik tukinnya ini. Tambah jadi 10.000 lagi. Tetapi memang yang menyuburkan seperti ini adalah adwamuha wa in qalla. Itu kata Nabi, amalan terbaik adalah yang dirutinkan. Jangan sekali-sekali. Sekali 100.000 tok. Wah, 3 bulan baru. Karena merasa diingat terus. Saya kan dulu sudah banyak. Padahal kalau 5.000 nanti akan menjadi paten, akan menjadi suatu budaya dalam dirinya untuk merutinkan bersedekah. Nah, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, wa amma man bakhila wastaghna. Sebaliknya, siapapun yang bakhil. Nah, ini ya, kalau tadi itu as-sakha ya, as-sakha itu adalah dermawan. Kalau yang ini pelit, kikir ya. Semuanya diperhitungkan, terutama untuk kebaikan. Aduh, kita kan cash flow kita masih begini, enggak usah dulu deh. Kalau ada petugas amal dari Masjid Al-Kahfi, pas dulu Bu ya, pas gitu ya. Nanti bulan depan lagi, ya tentu ibu-ibu bilang ya nggak apa-apa Bu. Ibu bilang wah ini tiap bulan pas mulu nih. Jangan ya, jangan kita merasa bakhil. Jadi bakhil ini adalah sifat yang sangat buruk. Sifat yang sangat buruk. Kenapa? Karena dia pelit terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Yang tadi kan kekayaan dan kemiskinan itu kan ujian. Begitu mendapatkan kekayaan, tidak mampu dia. Dipikir itu miliknya. Ini persoalan kita di situ. Sama kalau dipinjemin Pak ya. Coba kalau Bapak dipinjemin. Ada yang nitip, saya mau ke Saudi ya, tolong rumah saya dititipin, dijaga. Dijaga rumahnya setahun 2 tahun, lama-lama dia kayak merasa rumahnya, ya kan? Jadi ini kita ini kalau dititipi barang, semakin lama seakan-akan itu menjadi milik kita. Nah, jadi ketika memang diambil sama yang punya, disitulah goncangan itu. Oh ternyata bukan milik kita ya. Nah, sudah keenakan untuk menikmati. Nah itu bahayanya penyakit al-bukhlu, bakhil. Siapapun yang bakhil wastaghna dan merasa cukup. Orang bakhil itu sebenarnya merasa cukup. Saya tidak butuh dibantu, saya sudah punya. Tapi dia juga tidak mau membantu. Ya, ada gotong royong, enggak usah. Toh kita juga tidak butuh dari. Jadi merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Nah, itu bakhil. Ada lebih parah lagi, ya, asyuh. Ya. Sudah pun bakhil, rakus juga. Nah, kalau ada bagi-bagi paling duluan antri ya, tapi kalau saweran ngumpet ya. Nah itu asyuh, itu lebih parah lagi.
Dua-duanya tidak bagus. Wastagna. Merasa cukup untuk dirinya sendiri, merasa mampu untuk bertahan sendiri, lupa ya, bahwa ini kita hidup bersama dengan masyarakat, ini kita hidup hanya sementara, lupa itu. Jadi tidak peduli dengan manusia di sekitarnya dan tidak pula peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna. Nah, ini selalu begitu nih, kalau dia sudah bakhil, sudah merasa cukup ya, merasa cukup dengan dirinya sendiri. Jadi ya, wa kadzdzaba bil husna, orang seperti ini itu pasti mendustakan al husna, balasannya lebih baik. Tidak ada itu balasan di surga itu. Nah, yang penting sekarang kita nikmati dulu. Siapa tahu surga tidak ada, kan begitu kira-kira. Siapa tahu tidak ada balasan. Yang penting kita sekarang nikmati apa yang ada. Ya. Kotak amal lewat. Tapi kalau punya barang serba wah. Tasnya merek luar negeri, ya. Harganya puluhan juta, tas doang. Kadang-kadang kita ini karena belum merasakan, Pak ya, nggak habis pikir, kenapa sih buat tas doang itu sampai 30 juta? Tas dompet 30 juta. Itu karena kita belum merasakan, Pak ya. Mungkin kalau kita punya pengen juga beli yang begituan. Karena belum aja. Ya. Sekarang masih berpikir normal. Wah, kalau bisa yang harga berapa 80.000, 100.000 di Tanah Abang, ngapain beli di Singapura? Toh tempat buat naruh duit doang. Nah, itu karena kita belum merasakan. Orang seperti ini kan tidak peduli. Karena kalau dia yakin ada balasan yang lebih baik terhadap sedekah-sedekah ini, pasti dia serahkan semua. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini tahu betul, yakin betul. Makanya disebut As-Siddiq, membenarkan setiap firman Allah itu dia benarkan secara sepenuh hati. Bahwa akan ada balasan lebih baik, maka semua hartanya diserahkan. Ya. Nah, kalau begini kan sayang sebenarnya kalau kita masih banyak memelihara harta di dunia, punya emas bertumpuk-tumpuk, ya, itu sayang. Untuk kalau tidak diinfakkan minimal tadi 2,5%-nya. Yang paling dicela itu kan karena harusnya zakatnya sekian, tidak pernah bayar zakat, tidak pernah bayar zakat. Pajak juga tidak, jadi ketangkap. Nah, orang yang seperti ini sudah pun bakhil, kemudian merasa cukup dengan dirinya sendiri, sombong dengan diri sendiri, tidak percaya akan balasan Allah yang lebih baik apabila dia mau menyerahkan hartanya, fasanayasiruhu lil usra, maka dimudahkan jalannya kepada kesukaran, dimudahkan jalannya untuk sukar mendapatkan wahyu, mendapatkan hidayah. Maka jangan heran ya, jadi orang yang tadi yang dawam kepada kebaikan itu akan semakin intens. Kalau sudah merutinkan membaca satu halaman satu hari, setiap hari satu halaman, insya Allah bulan depan itu pengen 2 halaman, insya Allah bulan depan lagi 3 halaman, seperti itu. Tetapi orang yang pelit tadi ya tidak bisa diharap, semakin lama semakin pelit. Maka kami mudahkan, kata Allah, jalannya untuk susah mendapatkan hidayah. Jadi disinilah kemudian nampak ya, kalau kita pernah membaca hadis bahwa setiap orang itu sudah ditentukan nasibnya, takdirnya, apakah nanti dia termasuk orang baik atau termasuk orang buruk. Nah, itu kan suka menjadi perdebatan. Kalau kita sudah tertulis menjadi orang jelek dan masuk neraka, ngapain kita capek-capek sholat, toh nanti juga celaka, gitu ya. Nah, tetapi ternyata prosesnya seperti ini. Jadi seakan-akan memang kita sendiri yang merintis jalan kita ke neraka, kita sendiri yang merintis jalan kita ke surga. Makanya takdir ini tidak pernah kelihatan, tidak ada yang tahu catatan itu, bahkan malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu catatan itu. Tapi Allah karena maha tahu betul ini orang ini jadi miskin juga,
jelek, jadi kaya juga jelek. Ini memang ya kan? Nah, karena ketika dikasih ujian miskin, dia bilang saya kan miskin, saya mencuri apa? Dikasih kaya, wah ini hasil usaha saya sendiri nih. Karena saya kerja keras, saya pintar, saya ini, maka saya kaya. Jadi tidak ada hal yang baik. Maka apapun usahanya tetap ke arah sana. Jadi kita ini sebenarnya berkompetisi ya, atau melaju percepatan kepada takdir kita masing-masing. Hanya saja takdir ini kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kalau kita merasa perjalanan hidup ini semakin ke kiri, semakin ashabus shimal, cepat-cepat sadar supaya kita bisa memperbaiki diri. Nah, kalau kita sudah ashabul yamin, kira-kira selalu insya Allah setiap keputusan kepada kebaikan, pertahankan itu. Karena itu semua ciri-ciri saja, ciri-ciri yang Allah tampakkan kepada kita. Kalau susah menerima kebaikan, itu ciri-ciri. Tapi kalau mudah, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dan jangan lupa bahwa ada hadis mengatakan salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Jadi doa ini, setiap doa, ud'uni astajib lakum, kata Allah, panggil saya, minta kepada saya kasih. Jadi semua doa akan dikabulkan, walaupun nanti caranya beda-beda. Ada yang langsung cash and carry, ada yang dipending, ada yang dikonversi. Nah itu, jadi rajin-rajin. Dan doa itu ibadah. Kalau manusia ini Pak, semakin kita sering diminta, kadang-kadang jadi beban. Minta mulu, kemarin baru bawa proposal, ada lagi proposalnya. Ya Pak, kemarin kan dari Karang Taruna, kalau yang ini dari Majelis Taklim, ini dari ini. Nah, ya, jadi ya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu kalau manusia diminta menjadi beban. Tetapi kalau Allah itu justru perintah, panggil, minta. Semakin kita minta kepada Allah semakin bagus. Karena Allah, ya, apapun yang Allah berikan itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Saking, kalau hitungan matematika, ya tentu kalau kita ngasih pasti berkurang ya, itu berkurang. Itu matematika umum, matematika biasa. Tapi kalau matematika relativitas itu nggak ngaruh itu. Berapapun yang diberikan itu tidak mengurangi. Karena pada suatu posisi antara Allah dengan hamba ini memiliki tahapan yang memang sudah di luar daripada hukum-hukum yang normal itu. Kebetulan di rumah ada akuarium ya, mungkin Bapak punya akuarium. Kalau kasih ikan makanan itu ikan sepertinya. Padahal ini kalau 1 sendok itu ada harganya enggak? Ya kira-kira enggak berharga begitu ya. Kalau kita kasih ikan ini 1 sendok makanan ikan itu kan tidak mengurangi kekayaan kita itu. Artinya berkurang tetapi tidak signifikan. Padahal bagi si ikan ini itu sesuatu yang sangat, waduh, nikmat sekali katanya dapat rezeki makanan. Ya kira-kira seperti itulah gambaran. Nah seterusnya ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Padahal harta-harta ini tidak ada lagi manfaatnya kalau kita sudah meninggal. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, harta-harta yang kita tinggalkan itu tidak ada manfaatnya lagi. Tidak ada manfaatnya. Dalam hukum perdata juga begitu. Begitu kita wafat, otomatis itu semua menjadi milik ahli waris. Kalau punya anak, yang berarti ke anaknya, punya istri. Istrinya nikah lagi, bawa warisan juga, ya kan? Nah, kalau anak berbakti masih mending. Setiap ini kita mau menjelang kurban, ini kurban untuk ayah. Atau mungkin di sini ya, Bapak Ibu sekalian masih Ramadan, saya infak untuk almarhum ayah saya. Itu kan anak berbakti. Padahal harta itu sebenarnya sudah milik anaknya, bukan milik bapaknya lagi, sudah meninggal. Jadi tidak ada lagi. Tinggallah kebaikan anak cucu kita yang masih ingat kepada kita untuk mendoakan kita. Kalau pun tidak punya itu, tidak ada lagi. Tinggal menunggu
Doa khatib, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang mati juga kebagian. Nah, tapi itu kan pembagian umum. Tapi kalau spesifik dari anaknya itu lebih baik. Tidak ada manfaatnya lagi. Jadi kesempatan kita untuk apa tadi? Bersedekah, kesempatan kita untuk beribadah hanya ketika kita masih hidup. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya bagi kami memberi petunjuk. Jadi Allah itu dan Rasulnya memang sudah. Jadi Allah mengutus Rasulullah, kemudian sahabat-sahabat ini, para kiai-kiai ini, para guru-guru ini diberi tugas untuk menyampaikan hidayah itu. Sampaikan. Karena kalau tidak disampaikan, tidak ada beban. Jadi kalau ada orang hidup di sebuah pulau terpencil, tidak ada sinyal, tidak ada komunikasi, hidup seadanya itu, ya, mau pakai baju seadanya, mau pakai apa seadanya, tidak ada hukum yang kena sama dia, tidak kena kewajiban. Orang nggak tahu, nggak tahu. Jadi kami, kata Allah, tidak akan memusnahkan sebuah kaum kecuali kami telah mengirimkan kepadanya utusan. Nah, tapi kalau sudah datang utusan, jangan coba-coba. Nah, itu sudah mendapatkan tanggung jawab. Jadi Allah, inna alaina, bagi kami. Ala itu sebenarnya bermakna beban atau kewajiban. Seakan-akan Allah mengatakan kami wajib, tanda petik ya, tapi kan tidak ada yang wajib bagi Allah. Lal huda, untuk memberikan hidayah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kami, kata Allah, milik kami al akhirata wal ula, negeri akhirat dan negeri dunia. Negeri akhirat dan negeri dunia. Jadi Allah miliki dunia ini juga akhirat. Fa anzartukum naran talazza, maka kami ya, fa anzartukum, perhatikan Bapak sekalian, tu dan na. Tu dan na. Kalau tu ana, ya, fa anzartukum, saya sendiri yang memperingatkanmu dengan neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi seakan-akan Allah di sini tegas atas nama zatnya, dirinya. Nah, kalau na itu apa namanya? Allah melibatkan yang lain, malaikat, rasul-rasul, ya, para ulama, itu yang tadi untuk menyampaikan hidayah. Tapi kalau naron talazza, saya sendiri yang memperingatkan kalian bahwa akan ada api yang menyala-nyala. Ya. La yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk kepada neraka yang apinya menyala-nyala itu kecuali orang yang celaka. Jadi celaka yang sebenarnya celaka itu adalah masuk neraka, Pak. Kalau hilang motor, ya, dulu beberapa kali kita kehilangan motor di sini ya, tapi alhamdulillah sudah nggak pernah ya, karena kita sudah klaster, semi klaster gitu ya. Celaka, yang celaka itu adalah orang yang masuk neraka, yang tidak mengikuti petunjuk, yang pelit tadi, itulah yang kemudian celaka karena memasuki neraka. Allazi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling, mendustakan. Enggak ada itu pahala, enggak ada itu akhirat. Jangan ngomong-ngomong hidayah di sini. Biasanya kalau udah begitu, wah ini kalau begini emang udah susah, mendengar pun tidak mau. Mendustakan dan berpaling. Kalau dibilangin, nggak benar itu, kamu tidak ada bukti. Mana buktinya ada azab kubur gitu. Memang pernah ke situ. Nah, kayak gitu tuh kadzdzaba itu, mendustakan. Udah dibilangin ini ada ayatnya, ada hadisnya, wa tawalla, atau berpaling. Begitu kita datang, itu datang, kita pergi yuk. Jadi belum sempat dikasih tahu udah pergi duluan. Jadi kadzdzaba wa tawalla ini pasangan yang pas ini. Kalau terlanjur ketemu, dia mendustakan. Kalau belum ketemu, dia kabur duluan. Jadi mendustakan dan berpaling. Ya, inilah yang akan memasuki neraka yang apinya menyala-nyala itu. Ya, kadang-kadang kalau menyebutnya gampang, Pak, neraka yang menyala-nyala itu kan kayak kompor aja menyala begitu ya. Padahal nyalanya itu nyala luar biasa. Ya. Itu api yang dikirim ke dunia untuk kita pakai. Ya kira-kira begitu ya.
Itu perbandingannya hanya 1 titik saja itu. Atau 0,01% dari api neraka. Itulah yang kita pakai. Itulah yang dipakai di gunung berapi, itulah yang kita pakai kalau kebakaran, itulah yang kita pakai memasak. Itu api yang setitik itu yang dari neraka itu. Bagaimana 99%-nya 9 itu? Nah, itulah yang menunggu tadi. Wa sayujannabuhal atqa, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, dan akan terhindar darinya. Terhindar dari siapa? Dari neraka itu al-atqa, orang yang takwa. Orang yang menjaga dirinya dari keburukan, orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, orang yang menjaga dirinya dengan berbagai macam ubudiyah. Nah, spesifiknya adalah allazi yu'ti malahu yatazakka, yang mendatangkan hartanya, memberikan hartanya yatazakka, untuk membersihkan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu cara untuk membersihkan diri kita adalah dengan mengeluarkan harta kita. Jadi harta ini ibarat apa itu, kalau yang tukang emas itu campuran ya. Kalau emas itu kan, emas yang dipakai ibu-ibu itu kan bukan emas murni itu ya, ada campurannya. Nah, campurannya itu untuk memperkuat, sekaligus mengurangi apa namanya, harganya ya. Jadi emas apa ini? Emas biasa. Wah, itu banyak campurannya itu. Banyak campurannya. Kalau ini berapa? 22. Ah, ini campurannya sedikit. Ada nggak 24? Ada ini. Dari Antam. 99,9%. Itu Antam itu. Murni. Jadi cara kita untuk memurnikan diri kita sendiri adalah yu'ti malahu yatazakka, mengeluarkan harta. Jadi Bapak Ibu kalau punya beban-beban di masa lalu, punya dosa-dosa yang sulit untuk kita lupakan, cara yang membersihkannya adalah bayar semakin sering. Ini mumpung ada panitia zakat infak itu, udah kasih aja, diam-diam. Ini saya kasih lagi ya, pas rumah kayaknya masih kasih lagi. Itu untuk membersihkan, yatazakka, mensucikan diri kita. Dan ini berlaku di semua agama Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau agama sebelah itu ada namanya apa? Surat pembebasan dari dosa, penebusan dosa, dibayar itu. Kalau Anda bayar sekian, ini saya kasih sertifikat bebas dari dosa itu. Ada itu. Makanya sebelah protes lagi, dualah, jadi dua sebelah kita itu. Yang satu menjual surat pengampunan, dibayar. Yang satu protes, nggak bisa begitu. Jadi dua, terbagi dua. Nah, ini mirip sebenarnya, hanya saja kita ini nggak pakai itu. Ya seininya aja, inisiatif sendiri. Tapi jangan sampai ada ustadz juga, pengurus masjid, jangan coba-coba begitu. Ada jemaah datang, kenapa stres, pusing? Saya habis dosa besar ini, gampang, sini aja bayar 1 juta. Nanti saya doakan, katanya. Doakan. Ya. Di sini ya, jadi cukup. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan orang yang seperti ini ya, orang yang ikhlas untuk bersedekah, yang ikhlas untuk membersihkan dirinya dengan memberikan hartanya itu bukan karena ingin membalas budi kepada seseorang. Jadi bukan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Illa batigha wajhi rabbihil a'la, hanya menghendaki ya, wajah Tuhannya yang maha tinggi. Menghendaki wajah Tuhannya yang maha. Ini level di atasnya lagi ya. Yang tadi kan membersihkan diri. Ketika kita rajin membersihkan diri Bapak Ibu sekalian, maka kita akan sampai di level ayat ini hanya mengharapkan wajah Allah. Nah, jadi semua ulama kita sepakat bahwa nikmat yang paling tinggi adalah ya mampu ya, atau diberikan kesempatan untuk menatap wajah Allah. Memang kita kan belum tahu ya, karena belum sampai level itu. Tapi beberapa itu kalangan surga itu sudah biasa gitu. Tidak ini lagi. Ketika tadi ya, ketika apa namanya, ibadahnya sudah semakin rutin, ternyata dapat hidayah dapat dari Allah. Senikmat-nikmatnya surga ya kan, itu masih bersifat hissi ya, masih bersifat indrawi. Tapi kalau
Wajhullah, ya, itulah nikmat yang tiada tara. Artinya apa? Allah ridho dengan kita, ridho, ya, rela dengan kita, maka pastilah itu jauh lebih baik daripada, ya, kita manusia juga begitu saya kira ya. Kalau kita lihat bos kita senang gitu kan, atau ayah kita, orang tua kita senang, itu sudah jauh lebih baik daripada bonus-bonus hadiah-hadiah. Karena begitu, bos nggak usah kasih hadiah, ya, sudah banyak di rumah, ya. Yang penting bos tersenyum saja itu sudah nikmat. Wah, itu kira-kira begitu. Wala saufa yarda, dan pasti kelak dia akan ridho, ya, ridho dengan segala yang Allah berikan kepada kita. Ibu sekalian, inilah kira-kira tafsiran singkat mengenai surah Al-Lail yang begitu banyak memberikan kepada kita petunjuk, simbol-simbol, isyarat-isyarat untuk memperbaiki diri kita, ya, terutama dengan memperbanyak sedekah untuk membersihkan diri kita, dan semangat lagi untuk menjalani profesi kita dimanapun berada, bahwa profesi ini semua adalah merupakan takdir, ya, Allah tempatkan kepada kita, dan kita bisa maksimal di situ tanpa harus, ya, melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barangkali ada yang ingin disampaikan, Ustaz Didin. Mungkin ada jemaah yang ingin menanggapi. Pas. Baik, kalau sudah syuruk Pak ya. Iya, pas ya. Baik, Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah itu, meridhai segala amal ibadah kita, dan insyaallah pada saatnya nanti menempatkan kita di dalam ridhonya, dan kita pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.